Hai teman main, safety riding adalah hal yang harus kita lakukan untuk perjalanan seperti short trip ataupun long trip. Nah, di episode ini kita akan ngebahas inovasi dan teknologi safety riding. Tentunya ini bakal berguna banget buat kalian hanya di Main Inomoto. Baik, saya akan menggunakan jaket terlebih dahulu. Tadi dulu, kelewatan. Sah. Tada! I'm back. Seneng banget sih. Udah ngeklik channel yang satu ini pasti kepo banget ya sama judulnya. Ini adalah program Inomoto yang dimana kita akan ngebahas inovasi-inovasi terkini yang bisa membuat tampilan lu jauh lebih beda tapi juga safety guys. Makanya untuk itu ikutin terus ya. Gue udah kece banget bray. Buset, nyala banget nih kalau di jalan raya. Iya kan? Makanya untuk itu ikutin terus bersama gue. Let's go. Hai, we are back. Masih dalam acara program Inomoto, Inovasi Otomotif Motor. Masih bersama gue Tiara Sadiskin. Dan gue tentunya tidak sendiri lagi ya pada kesempatan kali ini. Gue bersama dengan salah satu pakar otomotif entusias. Inilah dia Mas Arif RB. Halo. Karena proses syuting ini sudah melewati berbagai macam protokol kesehatan. Jadi makanya kita sudah boleh melepas masker. Silakan Mas Arif. Mas ya? Boleh lepas. Embun juga soalnya nih kacamata. Iya benar. Untung agak ada wiper ya tuh kacamata. Well, pada kesempatan kali ini gue sama Mas Arif itu pengen lagi ngebahas tentang yang namanya sarung tangan dan juga sepatu, Mas. Ya kan? Yep. Karena banyak banget nih para pengendara atau riders yang jarang tahu pentingnya untuk menggunakan sarung tangan. Yeah. Kadang-kadang ada juga yang bilang nih, aduh Teh, gue kalau misalnya pakai sarung tangan nih, kayaknya tuh gas gue tuh ngelos gitu. Iya kan gitu. Kayak kurang megang gitu katanya gitu kan. Terus kalau misalnya sepatu gitu, aduh kalau sepatu gue kadang-kadang suka semutan Teh di jalan Teh, ada aja alasannya. Makanya untuk itu kita akan menghadirkan sama lu berbagai macam informasi dan juga inovasi terkini. Makanya untuk itu tetap terus di sini bersama dengan gue. Silakan aja langsung komen di bawah atau apapun itu hal-hal yang juga pengen lu bahas di acara Inomoto kali ini. So, stay tune guys. Hayo, siapa di sini yang kalau berkendara masih suka nggak pakai sarung tangan? Siapa? Tuh kan banyak kan, jamblang. Makanya Inomoto hadir di sini untuk bisa memberikan kepada lu informasi kenapa sih lu kalau misalnya berkendara mau misalnya timbang ke toko misalnya gitu ya Mas ya, kemanapun sebenarnya harus menggunakan sarung tangan. Silakan Mas, jelasin nih satu persatu. Ya, jadi di sini yang gue pilih nih memang sarung tangan yang tadi nih yang mungkin cuman jarak dekat, males pakai sarung tangan. Terus ya mungkin city ride, sekedar sunmori gitu. Karena umumnya rata-rata tuh sarung tangan kan emang bener ya full protector, terus bahannya juga leather gitu kan. Karena kan memang kalau bahan leather tuh ya cenderung lebih aman ya kalau misal pas memang terjadi gesekan gitu. Nah cuman biasanya pada males tuh gitu. Nah ini makanya saya pilih ini juga dia nggak gerah karena memang bahannya nih mostly dari mesh, jadi angin gampang masuk ke dalam, jadi nggak gerah gitu. Nggak gerah. Kayak gitu. Terus juga modelnya pun juga ya udah cukup fashionable menurut saya nih gitu. Karena jadi ya jadi nggak usah takut ya. Kesannya kan kalau emang yang dulu tuh kan kulit gitu kan, terus protektor kelihatan terlalu gimana. Jadi mungkin kesannya terlalu motor atau balap banget gitu kan ya. Nah ini cocok nih, apalagi yang buat pakai matic. Nah gitu nih sarung tangannya ya. Ini juga memang sarung tangan yang memang best seller buat dipakai harian, daily. Ya. Dan juga banyak banget nih para pengguna motor tuh kan sekarang ini aktif banget ya dengan handphone. Nah ini sebenarnya juga semua sarung tangan dari RS Taichi itu sudah kompatibel sama smartphone. Gitu. Jadi ya pakai sarung tangan udah nggak usah khawatir. Maksudnya mau pakai handphone, nggak usah lepas sarung tangan dulu. Itu udah
sudah bisa dengan menggunakan sarung tangan, jadi nggak perlu dilepas gitu. Tapi jangan sekali-kali mengoperasikan handphone ketika lu berkendara iya. gitu. Sebenarnya sih menyelamatkan orang lain juga ya Mas ya. Betul. Gitu. Cuman kali ini sarung tangan itu memang dikhususkan banget buat lu untuk bisa memproteksi diri lu. Karena kita nggak bakal pernah tahu men gitu kan kejadian apa yang ada di depan. Kita udah hati-hati nih. Yang lain belum hati-hati gitu kan. Nah di sini nih yang pertama kali nih Mas, yang gue penasaran ini tuh sarung tangan yang satu ini tipe apa nih Mas sarung tangannya Mas? Ini RST 447. Nah ini juga yang bestseller ya. Yoi. Nah ya ini Bahannya dia apa Mas? bahannya mesh, mostly mesh. Mesh Jadi itu apa sih Mas? mesh tuh bahan yang biasanya gini, kalau mesh tuh agak-agak ada bolong-bolongnya. Oh ini gitu. nih, Ya jadi kayak jaring-jaring gitu ya. Jadi angin nggak mau masuk, jadi nggak gerah, nggak akan keringetan tangan. Bener. Iya apalagi yang misalnya punya penyakit lemah jantung kan Ya tangan keringet betul, ya. keringetan. Gitu. Kayaknya bahayanya kalau nggak pakai sarung tangan justru ya yang licin ya kan. Terus juga ya mungkin dari debu atau segala macam kan. Oh iya benar. Ini bahannya sudah dari bahan yang mesh lalu Ya apa bahan Mas? mesh. Nah ini terus juga sudah dilengkapi dengan ini knuckle protector. Knuckle protector. Ya. Gila. Knuckle protector. Dan ini juga nggak protektornya nggak yang empuk apa ya, kelihatan. Iya betul empuk. Jadi makanya juga nggak. Biasanya kan itu tadi tuh orang malesnya kan apalagi jarak deket. Kalau pakai yang ngomong protektor ini banget kesannya kayak terlalu orang cuma deket doang gitu kan. Nah ini kayak gini kan nggak kelihatan gitu kan. Nah, tapi tetap ada protektornya di dalam. Iya. Standarnya protektor di sarung tangan tuh di sini ya, knuckle, sama sini palm. Nih. Nah, karena memang biasanya kalau jatuh tentu kan nahan gitu. Biasanya ya ini makanya nih yang buat melindungi pas waktu. Ini ada Mas? Ada protektornya di sini. Oke. Oh ini ya. Ya, ini nih. kan Oh ya benar-benar. Benar-benar. Jadi ya ini knuckle protektor wajib ada. Itu tadi biasanya memang kan cenderung kan kalau motor begini nih. Nah, kalau pas jatuh ini bagian sini tuh sudah terlindungi dengan knuckle protector. Dan kalau memang kita jatuh misalnya glosor gitu, pas nahan terlindungi sama palm protector. Protector. Nah, dari 4 varian yang ada di depan kita ini, Mas, sebetulnya yang membedakan itu apanya sih, Mas? Apakah memang bahan yang beda-beda atau misalnya dari protektornya sendiri juga bahannya beda-beda? Apa Mas yang bedain? Ya, kalau untuk protektornya, biasanya memang kalau ini kan cenderung lebih lembut ya, gitu lebih empuk lah gitu. Nah kalau untuk yang lainnya ini agak lumayan cukup keras yang ini sama ini nih. Wah iya, ini keras nih. Ya, ini juga nih. Nah buat teman-teman kalau misalnya emang pengen pilih sarung tangan, sebetulnya ternyata banyak banget variannya gitu kan. Mulai dari yang daily sampai dengan yang kebutuhan untuk menjadi pembalap profesional juga sudah diberikan ya kepada ya sesuai produsen. Fungsi dan kebutuhan dari riding teman-teman gitu. Kalau misalnya saya besok lusa pengen touring. Nah ada lagi sebenarnya untuk yang touring tuh lebih untuk protektornya lebih banyak sebenarnya untuk yang touring. Cuman di sini nggak ada yang touring nih. Nggak ada yang touring. Tapi kalau misalnya buat pembalap profesional buat yang ada lagi itu lebih lagi. Iya, iya itu udah letter pasti semuanya tuh. Oh iya. Gitu. Nah, kalau ini buat banyak sampai. Nah ini mungkin maksudnya untuk yang ya kendaraannya lebih ke sport. Ini gitu. Ini ya pokoknya untuk yang ya mungkin agak kenceng kayak tadi. Nah makanya ini di bagian sini juga dia protektor lebih lengkap. Di bagian sini juga masih ada kan lebih ada ini nih pelindung nih tebel kan gitu. Kalau ini kan ini nggak ada nih ya gitu. Bener. Sama di punggung jarinya pun juga ada nih di bagian jempol ada lagi pelindungnya. Bener. Di sini juga nih gitu. Dan ini warnanya juga banyak ya Mas ya? Ya banyak pilihan warna. Di tiap tipe pun banyak pilihan warna. Nah tadi ini kalau untuk yang tadi misalnya untuk yang touring terus untuk mungkin yang ya untuk kecepatan agak tinggi tapi bukan balap ya. Nah itu biasanya protektornya dia udah sama kayak gini nih. Bahannya karbon. Bahannya karbon. Gitu. Jadi lebih keras juga ya Mas ya? Ya dan cenderung dia pasti ada leathernya. Betul. Gila gue jadi tahu tentang sarung tangan. Baik. Untuk itu buat teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih detail tentang produk-produk yang satu ini lu pengen lihat gitu ya. Kira-kira kebutuhan lu untuk daily activity lu yang mana nih? Gitu kan. Lu silahkan aja langsung tonton video yang ini supaya lu bisa lebih detail lagi. Ternyata karbon tuh kayak gini ya. Ternyata yang misalnya ada udara-udara di tangan itu begini ya gitu ya. Silahkan aja lu langsung lihat. Inilah dia video ulasannya.
are back. Tadi lo semua udah ngeliat kan yang namanya detail daripada sarung tangan. Ini mana itu bisa melindungi lu dan juga tangan-tangan lu dari yang namanya benturan dan juga gesekan ketika lu berkendara. Nah ini kita lagi pengen banget ngebahas sepatu agar supaya kaki lu terlindungi. Dan gue tuh sebenarnya pas awal-awal ngeliat ini kok kayak sepatu basket ya gitu. Iya nggak sih? Yeah. Karena dia tinggi mas. Yeah. Ya, boleh dijelasin mas, ini ada 2 tipe sepatu yang beda. Ya, jadi ya ini sengaja saya pilih yang tipe ini yang memang ya cocok digunakan untuk pengendara metik nih gitu. Tadi kalau sepatu memang sebenarnya sepatu untuk riding cenderung pasti tinggi di atas tumit. Ya tinggi itu dia untuk melindungi mata kaki. Oh iya. Gitu. Makanya tinggi jadi di bagian ininya sorry. Nah, ini yang tipe ini RSS 006 cenderung untuk kebutuhan touring. Kebutuhan touring makanya materialnya itu mostly dari leather, kulit ya gitu. Nah, ini tinggi ini dia memang untuk melindungi tadi saya bilang mata kaki gitu. Yeah. Nah, terus untuk sepatu dari RS Taichi semuanya itu menggunakan ini BOA system. Apakah BOA itu? system ini adalah sistem buat ngencengin atau ngendorin sepatu gitu. Karena memang kan kalau naik pas riding kan agak repot kalau harus ngikat-ngikat tali kan, bener. Apalagi biasanya udah pakai jaket, nah itu buat ngikat-ngikat itu kan agak susah. Apalagi kalau perutnya gede ya mas ya. Iya. Waduh, ya ya. Maaf nih, ya kan gitu. Nah ini jadi dia mempermudah untuk ngendorin atau ngencengin sepatunya gitu. Caranya gimana mas? Caranya gini, nah ini kalau untuk ini posisinya kan udah kenceng ya. Nah ini kalau misalnya kita mau pakai nih, jadi nih ini namanya BOA dial. Iya. BOA dialnya ini kita tarik. Nah, sambil nyetek gitu. Nah, itu udah nih. Ini tinggal kita tarik aja nih. Nah. Widih. Oh, udah deh. Masukin kakinya. Oh, gitu. Ininya nggak perlu dilonggar-longgarin lagi, nggak perlu. Ini juga udah. Udah longgar? Udah. Tinggal kebuka. Ini sama kan? Ininya udah kan? Iya, sama. Coba aja. Ditarik dulu. Tarik. Sampai tek. Mas, kalau nariknya kekencengan, copot nggak sih? Enggak lah. Oh, enggak. Tuh, 2, 3. Nah. Oh, gitu doang? Iya. Nah, Oke. Ini ya, tarik nih. Ini nih. Oh ini, nah, ada tarikannya iya, gini. Iya itu memang fungsinya betul. Nah gitu udah gitu. tinggal di apa istilahnya? Dilebarin, diengkek. Kata mas sudah pisan ya, main engkek gitu kan. Bener. Nah udah tinggal masukin, kencenginnya ditekan dulu. Tekan. Kencenginnya tekan dulu. Nah ini bagusnya nih di ini dulu biar nggak kusut gitu ya. Nah baru diputer deh. Sampai ya kencengnya senyaman dipakai. Kaki. Ya. Nah ini makanya ini ditarik, baru ini diputer. tarik. Nah ini puter. Ini puter. Nah gitu. Ini balik lagi ya. Iya. Ih keren banget. Gitu. Jadi nggak perlu repot harus ngikat tali sepatu. Ih keren banget, sumpah ini keren banget sih. Ya, nah ini yang model untuk ya maksudnya lebih casual ya. Iya, ini lebih casual. Nah, lebih casual. Nah, tadi untuk yang city riding atau mungkin ya sekedar ya pokoknya harian gitu ya. Nah, ini jadi nggak yang kalau pakai sepatu pakai sepatu riding kan emang cenderungnya tuh kayak kelihatan sepatu motor gitu kan. Bener. Jadi begitu parkir mall, kalau misalnya mau ke mall, kita mau pakai sepatu safety. Tapi kalau masuk mall kayak pakai sepatu motor yang ini kan kayaknya agak-agak kayak kelebihan deh kan, gitu ya gitu. kan. Nah, ini cocok nih bisa dipakai. Jadi di saat udah nggak pakai motor mau jalan pun nggak kelihatan kayak anak motor banget. Iya, kalau lu fashionable banget guys, iya, ya gitu. kan. Nah ini kelihatannya kan casual nih, kayak sepatu-sepatu sport yang lain. Ya, gitu kan. Nah cuman Sneakers ini lah juga ya kayak sneaker. Nah ini cuman proteksinya tetap ada gitu. Jadi ini di bagian depan ini dia keras nih, jadi melindungi jari kita nih. Iya, biasanya kalau sepatu riding pasti ujungnya harus keras karena untuk melindungi jari kan. Bener. Gitu. Nah terus di bagian sini pun, nah ini buat melindungi tumit gitu. Nah ininya pun juga keras nih. Ya gitu. Nah ini tadi nih bagian yang atasnya itu tadi untuk melindungi mata kaki. Iya, gitu. Nah untuk yang ini dia kayak gini nih. Biasanya kalau sepatu riding bagian kaki kiri ya itu biasanya untuk yang kalau pakai motornya motor naik CBR gitu. Pokoknya motor-motor yang ada ya gitu kan. Nah ini dia bagian sininya ada ini nih untuk ngelindungin, jadi nggak rusak sepatu gitu kan. Jadi lebih gampang juga buat narik itunya. Nah ini pun juga sama nih yang sebelah kirinya nih. Ini kebetulan simpan di sini nih. Nah dia kalau lihat ininya, ya dia lebih beda nih sama ini kan. Iya benar. Ya. Jadi ini memang sengaja dibuat seperti ini. Beda, iya. Ya memang yang ininya buat
buat Ya, gigi. sisi kirinya seperti itu. Iya benar. Gitu. Oh gitu, jadi kiri kanannya beda ya, Ya. lucu banget. Jadi ya itu tadi kelihatan casual tapi tetap Safety. tetap safety. Tetap safety. Proteksinya ada. Gitu. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Saya jadi baru tahu loh, ini ternyata kalau misalnya kita nggak bisa sembarangan banget buat milih sepatu untuk riding, even itu untuk daily riding ya, riding ya. Dan ini sepatunya sebenarnya bisa dipakai cowok cewek mas. Iya, cowok-cewek. Ini cowok-cewek. Ini cowok cewek. Iya, cowok-cewek. Kok keren banget tuh Unisex cewek. gitu. Iya. Tapi kan modelnya juga banyak kan cewek yang suka-suka. Iya benar-benar, kayak iya sih gitu. benar sih. Jadi kan buat teman-teman kalau misalnya saat ini sedang mencari sepatu yang mumpuni untuk bisa apa ya istilahnya memperlihatkan sisi fashionable lo ada, safety lo juga ada buat riding, ini sebenarnya pilihan yang cocok buat lo. Satu lagi nih. Apa tuh? Ini sole-nya dia sudah pakai ini Vibram. Jadi kalau di sepatu itu biasanya sepatu rata-rata yang pakai Vibram ini sepatu outdoor. Karena sole Vibram ini dia lebih ngegrip ya. Lebih ngegrip lah mencengkram. Nah, ini dia juga sudah pakai jadi sole nggak yang licin Vibram. lah ya. Iya, nggak licin. Nggak kepleset. Ya. Apalagi teknologi mas? Nah, tadi kan dari proteksi udah nih untuk melindunginya. Nah, untuk sepatu ini juga dia sudah istilahnya tadi dry master, waterproof juga jadinya. Ya, jadi nggak tembus air. Tapi ya kalau masuk dari atas ya. Ya pasti. Jadi harus celananya. Iya, harus tutupin gitu ya. Tapi kalau dari yang sisi sini ya dia nggak masuk. Kalau kena cipratan tanah dia bakal berbekas nggak sih mas? Atau kalau tanah sih berbekas tetap pastinya. berbekas. Ya, tinggal disemprot air aja. Semprot air aja. Iya. Iya. Oh jadi Kan cara ada air. ngebersihinnya juga nggak repot-repot banget Iya, ya nggak repot, sebenarnya. betul. Dan jadi makanya kalau misalnya lo bertanya di mana sih tempatnya di mana mas? Prime Gears di Jalan RC Veteran Bintaro. Nah udah kelihatan kok dari jauh gitu ya. Kalau misalnya lo ke daerah Veteran Bintaro, Iya. jadi kalau misalnya lo emang kebetulan lagi pengen cari sepatu atau misalnya lo emang lagi pengen lihat-lihat gitu kan untuk bisa sepatu riding lu, ini bisa menjadi inspirasi lu untuk memiliki sepatu yang sangat safety ketika lu berkendara sehari-hari. Dan untuk itu, buat lu semua yang penasaran dengan detail sepatu yang sudah dijelaskan sama Mas Arif RB tadi, silakan aja lu langsung tonton ulasan berikut ini. Siapa tahu lu makin pengen banget punya sepatu ini. Yuk kita sama-sama saksiin, inilah dia video ulasan produknya. Aha, tampaknya ada juga warga di sini yang penasaran banget ya, sama sepatu yang satu ini. Makanya dengan teknologi buat tadi dan juga banyak juga tadi teknologi mengenai yang kita bahas tentang sarung tangan. So buat teman-teman tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga keselamatan ketika berkendara, hindari penggunaan telepon genggam. Betul. Apalagi mas, kira-kira pesan buat para pengendara kita nih? Jangan menggunakan handphone di saat berkendara dan juga ya ini yang aparel kita sudah lengkap dengan protektor, tapi yang paling penting tetap etika dalam berkendara. Wih, seneng banget nih. Apa namanya? Defensive riding ya? Ya, defensive. Yonggru, right. Dan makanya buat lo semua jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia otomotif hanya di Indomoto, yaitu adalah inovasi otomotif motor. Bersama gue Tiara Sadikin dan bersama dengan narasumber lainnya. Dan untuk itu terima kasih banyak Mas Arif RB. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Sehat Terima kasih, selalu. Dr. Ija. Ya Allah, kabarin ya kalau misalnya ada sepatu-sepatu lucu ya. Oh, siap. Apalagi kalau misalnya ada yang warnanya pink ya, Wak. Gitu. So buat teman-teman tetap aja berikan komentar kalau misalnya lo memang butuh sepatu atau apapun ya Mas. Ya. Kali aja kita bisa bantu untuk bisa memprovide impian lo untuk menjadi riders yang sangat amat sekali safety. Asik. Dan untuk itu gue Tiara Sadikin mengucapkan terima kasih banyak dan mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran lu, kepercayaan lu untuk terus nonton acara ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa, jangan lupa untuk terus jaga protokol kesehatan karena itu adalah budaya baru yang ada di Indonesia dan harus lo terapkan seumur hidup lo. Sehingga kita akan terbebas dari COVID-19 selama-lamanya. Terima kasih banyak, sampai jumpa dalam acara Indomoto selanjutnya. Dah. Oke. Yang satu belum gue pakai, tadi gue pakai dulu nih. Aha. Ya kan itu aja gue bingung, garuknya gimana kalau misalnya gue tinggal di sini.